Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada akhir pekan. Dan mari siapkan hati pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Hakim-Hakim 10 ayat 10 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, jadi pio-pio mahalak Israel tu Tuhan nindah lahima, madung mardo sahami mararukon ho, harani na suhami tureskon ho, debata nami, gabi marsom bahami tu akka debata baal. Dalam bahasa Indonesia, lalu berseluruh orang Israel kepada Tuhan katanya, kami telah berbuat dosa terhadap engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para baal. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Israel berada di tengah-tengah bangsa lain, mereka mulai melihat bagaimana Allah-Allah lain yang menolong mereka, yang mereka percaya sebagai Allah untuk kesuburan, Allah untuk keselamatan, Allah untuk kekuatan, dan mereka mulai tertarik untuk menyembah itu, yaitu Allah-Allah orang Amori, Allah-Allah orang Palestina, dan Allah-Allah yang ada di sekitar Mesopotamia pada saat itu. Ketertarikan itu menjadikan mereka lupa kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, kepada Allah yang membebaskan mereka dari Mesir kepada tanah Kanaan. Dengan demikian, mereka lupa akan apa yang sudah diperbuat Tuhan Allah kepada mereka, dan mereka asik untuk menyembah Allah-Allah Baal yang ada di sekitar mereka. Keadaan ini menjadikan Allah menjadi murka kepada mereka dan membiarkan mereka masuk ke dalam tawanan orang Palestina. Bangsa yang kecil namun diangkat Tuhan menjadi memiliki kekuatan yang besar, dan mereka tertawan kepada bangsa Palestina. Penderitaan menjadi masuk ke dalam bangsa itu, mereka menjadi sengsara, dan akhirnya mereka sadar bahwa keadaan tertawan itu oleh karena ulah mereka, oleh karena mereka sudah melupakan Allah, sehingga mereka berseru kepada Tuhan dan mohon ampun atas apa yang mereka lakukan. Sehingga dengan demikian firman ayat hari ini mengatakan mereka berseru dan kemudian Tuhan mendengarkan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata demikianlah keadaan kehidupan orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Dia harus mempertahankan kebenaran itu karena Tuhan adalah kebenaran. Dia harus mempertahankan kebaikan itu karena Tuhan adalah baik. Dia harus tetap mengingat Allah di dalam segala keadaan yang dia hadapi, bukan hanya fokus kepada dirinya, namun fokus kepada kehendak dan keputusan Allah. Keadaan ini menjadikan bangsa Israel menjadi tobat dan berubah, mengingat kembali kepada Allah. Sekaligus menjadi sebuah cerminan bagi kita adalah tetap melakukan kebaikan meski banyak godaan-godaan kebaikan yang lain yang di luar daripada kehendak Allah. Tetap melakukan kasih meski banyak hal-hal yang lain yang kita rasa menjadi begitu menarik, namun tinggalkanlah itu, datang dekat dengan Allah dan bersekutulah dengan Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau menuntun kita, mengarahkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Apabila di dalam setiap saat teduhlah di bawah kaki Allah dan berdoalah, mohon ampun atas segala kelemahan dan kekurangan. Allah yang penuh kasih itu akan mengampuni kita, memberikan kasih-Nya di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Dia tidak akan meninggalkan kita di dalam keadaan yang terjepit. Dia akan tidak meninggalkan kita di dalam situasi yang sulit. Dia akan menjadi memberkati kita, menuntun kita, dan memberikan kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, datanglah kepada Tuhan, berserahlah kepadanya, dan nyatakanlah kebaikan dan kebenaran Tuhan untuk selalu menuntun kita di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Bila firman ini menjadi menuntun, menguatkan kita. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami sebagaimana orang Israel yang meninggalkan Allah, menjadi berdosa dan mendapat hukuman. Demikian kehidupan kami ketika kami datang kepada Tuhan, berseru di dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Tuhan adalah pengampun. Ampunilah segala dosa, kekurangan, dan kesalahan kami. Biarlah kasih karunia-Mu menjadi menyatu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi berakar, berbuah, bertumbuh. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.